Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di video kali ini kami akan melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah, meneruskan di video yang sebelumnya yang berjudul tentang rukun-rukun Islam. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa iqamus sholati lan jumenengake salat. Wa ita'u zakati lan bayar zakat. Wa shaum ramadhan lan poso ing dalem wulan Ramadan. Wa hajjul baiti lan haji marang Baitullah man sapa wong istato akang mampu sapa man ilahi marang haji sabilan apane dalane. Rukun Islam yang nomor 2 yaitu melakukan sholat. Sholat menurut bahasa itu artinya ad-du'a. Menurut secara syara, aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Ucapan-ucapan dan pekerjaan yang dikhususkan, yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ketika ada seseorang yang mengatakan saya sudah sholat tapi hanya dengan berdoa saja, itu belum bisa dikategorikan sholat secara syara. Atau dia sudah mengatakan sholat tapi hanya dengan berdiri saja, ya belum bisa dikatakan sholat menurut ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sholat secara syar'i. Ini keterangan kami kutip dari kitab Kasyifatus Sajjah. Wa ya afdalul ibadati al-badaniyah ad-dhahirah wa ba'daha as-shaum sumal hajju sumal zakatu fa farduha afdalul faraid wa nafluha afdalun nawafil. Perlu diketahui salat itu merupakan ibadah badaniyah yang dhahirah. Sebelumnya kita harus juga tahu ibadah badaniyah itu ada dua, teman-teman. Satu, ibadah badaniyah yang dhahirah, dua, ibadah badaniyah yang qalbiyah. Ibadah badaniyah yang dhahirah itu ibadah yang dilakukan oleh badan yang tampak. Sebaliknya kalau ibadah badaniyah yang qalbiyah, ibadah yang dilakukan oleh anggota badan yang tidak tampak. Contoh ibadah badaniyah yang dhahirah, satu adalah sholat, dua zakat, tiga puasa, empat haji. Untuk ibadah badaniyah yang qalbiyah itu contohnya seperti iman. Ya kan, iman kan nggak tampak, pekerjaannya nggak tampak. Terus tafakur, berpikir, itu pun juga tidak tampak. Sabar, ya. Terus tawakal, ridho akan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah. Itu contoh-contoh ibadah badaniyah yang dilakukan oleh anggota badan yang tidak tampak. Udah, saya lanjutkan lagi keterangan di kitab Kasyifatus Sajjah. Salat itu merupakan ibadah yang tingkatannya lebih utama daripada ibadah badaniyah dhahirah yang lainnya. Sholat itu kalau dibuat ranking, satu adalah sholat, terus kedua adalah puasa, ketiga haji, keempat adalah zakat. Fafarduha afdalul faraid wa nafluha afdalun nawafil. Fardunya sholat itu lebih utama daripada fardu-fardu ibadah selain sholat. Wa nafluha afdalun nawafil. Kesunahan yang ada di dalam sholat itu lebih utama daripada kesunahan-kesunahan yang di selain ibadah sholat. Wala yudaru ahadun fitar kihamadama akilan. Seseorang tidak diperkenankan, tidak boleh meninggalkan sholat selama akal masih berfungsi. Dalam keadaan apapun seseorang tidak diperbolehkan untuk meninggalkan sholat. Semisal kita tidak bisa sholat dengan cara berdiri, bisanya hanya duduk, ya sholat dengan cara duduk. Ketika tidak bisa sholat dengan cara duduk, bisanya hanya tidur miring, ya sholat dengan cara tidur miring. Atau sesuai ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Jadi kita selama akal masih berfungsi tidak boleh untuk meninggalkan sholat. Untuk rukun yang nomor 3 yaitu wa ita'u zakat, membayar zakat. Kami kutip dari keterangan kitab Kasyifatus Sajjah, ai'ta'u haliman wujida minal mustahiqina fauron idza tamakkana minal ada ma'a wujubi ta'mim.
yaitu memberikan zakat secara langsung kepada orang yang berhak menerima zakat. Ketika sudah memenuhi syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat dan wajib untuk meratakan kepada orang yang berhak menerima zakat. Sekarang kita bahas siapa sih yang kategori mustahiquz zakat, orang yang berhak menerima zakat. Itu ada 8 golongan. 1 adalah fakir, 2 adalah miskin, 3 adalah amil, 4 adalah mu'alaf, yang nomor 5 adalah ar-riqab, yang dikehendaki di sini adalah mukatab ya. Terus yang nomor 6 adalah gharim, nomor 7 sabilillah, nomor 8 ibnu sabil. Mungkin keterangan akan lebih lengkap saat kita bahas ke bab zakat ya teman-teman. Ada keterangan tambahan lagi, khotimatun ai hadhihi khotimah wa syartu akhidhiz zakati, utawi syarat wong sing njupuk zakat, wong sing nampa zakat. Min hadi samaniati saking ikilah golongan iku hurriyatun iku merdeka, wa islamun lan islam, wa alla yakuna lan yento ora ana sapa akhiduz zakat hasimian iku golongane Bani Hasyim, wala mutalibian lan ora golongane Bani Muthalib. Di 8 golongan tadi itu ada syaratnya ya, ada syarat orang yang mengambil zakat. 1 adalah hurriyah merdeka, 2 orang tersebut Islam, terus yang ketiga tidak termasuk golongan dari Bani Hasyim maupun Bani Muthalib. Jadi ketika sudah memenuhi syarat ini baru 8 golongan tadi bisa untuk mengambil zakat. Kenapa? Dalam kategori ini Bani Hasyim dan Bani Muthalib kok tidak diperkenankan mengambil zakat? Karena ada hadis yang berbunyi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi shadaqata awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad. Sesungguhnya sedekah itu merupakan kotoran manusia. Kenapa kok dikatakan kotoran manusia? Ketika seseorang sudah mampu, ya, ketika seseorang sudah mampu untuk membayar zakat, di situ ada harta yang menjadi hak dari mustahiquz zakat. Ketika kok tidak dikeluarkan, ini akan mengotori harta-harta yang lainnya. Maka disebutkan di dalam sini adalah ausakhun nas. Wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad. Sedekah atau zakat itu tidak diperkenankan atau tidak halal bagi Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Ada cerita sebagai berikut. Wa wadaa al-Hasan fihi tamrotan ay min tamri sadaqat. Fanaza'aha Rasulullah SAW bili abihi wa qala kih inna ala Muhammad la tahillu lana as-sadaqat. Ada cerita Sayyidina Hasan, cucu dari Rasulullah SAW, meletakkan kurma di dalam mulutnya. Kurma ini berasal dari sedekah. Ya, kurma ini berasal dari sedekah. Ketika Rasulullah SAW tahu bahwasanya kurma itu dari sedekah dan Sayyidina Hasan mau memakannya, Rasulullah SAW mengambil dan berkata kepada Sayyidina Hasan, keluarkanlah Hasan. Sesungguhnya kita, Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad SAW, kalau sekarang terkenal dengan habaib dan syarifah, la tahillu lana as-sadaqat, tidak halal bagi kita memakan barang yang hasil dari sedekah. Ada keterangan tambahan, kami ambil dari kitab Kasifatus saja, pendapat dari Imam Ustukhri, bahwasanya beliau mengatakan bijawa si sorfiz zakat ila Bani Hasyim wa Bani Muthalib indaman ihim minal khumusil khumus. Imam Ustukhri berpendapat bahwasanya kita boleh mentasarufkan zakat kepada Bani Hasyim dan Bani Muthalib ketika mereka sudah tidak mendapatkan humusil khumus. Apa humusil khumus? Humusil khumus itu harta 1/5 yang menjadi hak dari Bani Hasyim maupun Bani Muthalib. Menurut Imam Bajuri, wala ba'sa bitaklidil Ustukhri fi qaulihi al-ana lihtiyajihim. Menurut Imam Bajuri, kita tidak apa-apa mengikuti pendapat dari Ustukhri di zaman sekarang lihtiyajihim, ketika Bani Hasyim dan Bani Muthalib membutuhkannya. Bahkan Syekh Muhammad Al-Fadhili rahimahullah cocok dengan pendapat Imam Ustukhri yang memperbolehkan sorfuz zakah ila Bani Hasyim wa Bani Muthalib, memperbolehkan mengalokasikan dana zakat
kepada Bani Hasyim dan Bani Abu Thalib yang membutuhkannya. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.